Ya, sebelumnya kita sampaikan bahwa kita sudah berkali-kali berusaha untuk mengundang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun sayang sekali sampai detik ini kita berdialog belum Respon bersedia ya, atau berhalangan untuk hadir dalam diskusi kita. Tapi tidak apa-apa, saya akan coba bacakan tadi pertanyaan saya menggantung. Kita harus clearkan dulu di segmen ini, yang bocor itu apakah surat perintah dimulainya penyelidikan atau surat penyelidikan? Karena kenapa saya tanyakan itu, saya mau ke Bang Denny. Karena saya bacakan ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa ini yang bocor itu surat perintah penyelidikan kasus korupsi. Jadi nggak akan berbahaya dan nggak akan berpengaruh terhadap prosesnya. Jadi yang mana ini yang kalau saya menurut Anda? kutip ya dalam laporan Ya. ya. Ini ada saya bawa kebetulan di sini disebut tim KPK menemukan dokumen penyelidikan tunjangan kinerja yang menyerupai, pakai kata menyerupai kita. Ini antisipasi hukum aja. Laporan kejadian tindak pidana korupsi. Itu daging semua itu istilahnya. Itu ada apa kronologi perkara, terduga pelaku, bukti permulaan, pasal-pasal yang direkomendasikan dan digunakan. Jadi kalau itu bocor pasti akan mengganggu proses. Oke, jadi bukan surat perintah dimulai penyelidikan ya? Saya bacakan tadi kan, itu yang kita laporkan. Jadi ya kita buktikan sajalah nanti di proses di pemeriksaan Dewan Pengawas. Kemarin kita minta memang ini dilakukan dalam proses yang lebih menginfobkan publik. Kenapa? Ya kita paham bahwa itu dalam aturannya tertutup. Tapi kita sebenarnya menyarankan coba libatkanlah orang-orang dari pihak luar. Atau berikan komunikasi kepada publik setelah pemeriksaan misalnya. Kita lihat misalnya kemarin yang dilakukan Pak Mahfud dengan mengangkat itu ke publik kan itu menjadi daya dorong untuk mengungkap kasus supaya lebih efektif terbongkarnya. Nah ini yang kita sarankan kemarin ke Dewas karena Pak Tumpak secara jelas mengatakan kami ini punya tugas tapi tidak punya kewenangan. Jadi seakan-akan ya tidak bisa terlalu berharap banyak dengan Dewas. Saya bilang ya memang undang-undangnya dari awal didesain untuk melumpahkan KPK. Pak Tumpak dan beberapa kawan yang punya integritas ditaruh di situ ya jadi etalase aja. Bahkan saya bilang, Pak, kalau misalnya memang tidak bisa melakukan hal yang efektif di sini, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mundur. Jangan jadi stempel untuk seakan-akan KPK masih efektif, padahal tidak gitu. Oke, kalaupun misalnya itu respon yang diterima ya dari Bang Denny dan teman-teman dari Dewas ya? Iya, jadi kemarin Mas BW, Pak Saud, Pak Abdullah, Pak Abraham, kami, Pak Budi Santoso ketemu dan diterima oleh perwakilan Dewas dalam hal ini Ketua Pak Tumpak Hatorangan Panggabean. Kita serahkan laporan, terjadi dialog, ada debat sedikit, yang pada dasarnya kita mendorong agar Dewas lebih bergigi lah. Ini kok sudah berkali-kali begini kok hukumannya, sanksinya kok tidak punya daya jerah gitu. Ini harusnya dari lama sudah diberhentikan minimal. Tadi kata Pak Abdullah paling tidak itu secara etik sanksinya diberhentikan. Bahwasanya ada sanksi pidana ya kita lihat nih dilaporkan ke Kapolda kan. Yang menariknya kan Karyoto ada di situ sekarang. Iya. Jadi memang Pak Tumpak mengatakan undang-undangnya itu tidak memberi kewenangan ke kami nih. Saya bilang memang harus ada leadership di situ, harus ada gaya kepemimpinan yang menginfobkan publik, tidak hanya semata-mata dikekang oleh kerangkeng pasal-pasal yang memang didesain untuk melemahkan KPK. Oke, baik, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, kalau misalnya tadi Pak Abdullah menyampaikan outputnya gitu ketika dilaporkan ke Dewas, tapi tadi dari penjelasannya Bang Denny gitu, rupanya kalau Bang Denny menyebutkan ya mungkin saat ini belum bisa berharap terlalu banyak gitu pada keputusan Dewas. Gimana Pak Abdullah? Sebenarnya kan apa yang disebutkan oleh Pak Alexander bahwa itu tidak ada pengaruhnya dengan temuan dokumen itu keliru besar, bukan keliru, salah besar Pak Alexander. Kenapa? Karena ketika sudah dalam proses penindakan, apakah penyelidikan atau penyidikan, maka kemudian ketika hal itu diketahui oleh pihak-pihak terkait, maka yang pertama dilakukan itu adalah barang bukti itu akan dihilangkan. Itu yang harus diketahui oleh Pak Alexander Marwata. Barang bukti itu menjadi persoalan yang utama ketika pihak terkait itu sudah ketahui. Jadi saya bisa mengerti kenapa hal itu sampai kepada Kementerian SDM agar supaya pihak yang di sana itu, wah nanti kalau ada OTT masalah, ayo hilangkan barang bukti. Itu seperti itu. Jadi Pak Alexander Marwata ini maaf, ketika ikut tes pegawai KPK tidak lolos tes pegawai KPK. Tapi kemudian tes pimpinan KPK itu lolos. Jadi saya biasa bercanda di KPK bahwa untuk menjadi pimpinan KPK itu lebih mudah daripada menjadi pegawai KPK.
Dan satu-satunya pimpinan KPK yang terpilih kedua kali adalah Pak Alexander Marwata. Ini satu. Yang kedua, harus dipahami bahwa di dalam KUHP dengan ketentuan di Undang-Undang 30 2002 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, penyelidikan di KUHP itu mengatakan bahwa proses untuk menetapkan adanya peristiwa pidana. Kemudian penyidikan adalah untuk membuat terang persoalan dan menemukan tersangka. Kalau di KPK tidak, Pak. Di KPK dalam proses penyelidikan ditemukan ada 2 alat bukti, ya, kemudian penyidikan. Jadi ketika di KPK penyidikan itu sudah ada tersangka. Kalau di KUHP, polisi dan jaksa, proses penyidikan belum ada tersangka. Baru mau dicari tersangka sebetulnya. Nah, oleh karena itu maka dalam proses penyelidikan yang disebut oleh Pak Indriana tadi itu, ketika kemudian barang bukti sudah dihilangkan karena ada bocor seperti itu, maka kemudian KPK akan sukar menemukan barang bukti untuk kemudian meningkatkan sebagai tersangka. Itulah sebabnya kalau OTT di KPK 99%. Pak Abdul, saya potong dulu. Itu tadi bahayanya kalau surat penyelidikan ini kemudian bocor ke publik. Tapi pertanyaan saya mungkin singkat dijawabnya Pak Abdul, karena waktu kita terbatas. Bagaimana kinerja dari Dewas KPK yang Anda lihat saat ini? Itu dulu, singkat saja jawabannya. Maaf, saya Abdullah. dengan jujur saya katakan bahwa saya hormati Pak THP. Tapi ketika datang ke tempat yang itu tidak kondusif kepada integritas Pak THP, maka kemudian integritas Pak THP dipersoalkan hari ini. Sebab Undang-Undang KPK nomor 19 itu merupakan undang-undang yang memberangus otoritas, independensi, dan kehebatan KPK sebelumnya. Dan Pak, mantan wakil Menteri Hukum dan HAM ini tahu betul kenapa diamandemen Undang-Undang KPK itu dan menjadi sekarang sehingga kemudian praktis tidak bisa impoten. Penutup saya adalah bahwa bagaimana Dewan Pengawas yang dilantik oleh Presiden untuk kemudian memeriksa Presiden atau monitor Presiden, itu problem seperti itu. Oke, baik. Pak Abdullah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Nanti kalau ada waktu, ke lain kesempatan kita lanjutkan kembali diskusi, termasuk mudah-mudahan ada perwakilan dari KPK yang bisa bergabung ya dalam diskusi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Denny juga terima kasih ya. Mas, waktunya. satu menit boleh nggak? Kenapa? Jadi Maaf, terakhir singkat saja. Ini kan yang menyebabkan KPK kuat itu dia independen dan berjarak dengan politik. Yang menjadi masalah pada saat dia sudah ikut diletakkan pada faktor-faktor politik. Sebentar lagi akan ada pemilihan KPK baru nih tahun ini. Dan itu menjadi sangat penting untuk diawasi karena menjelang 2014. Jadi tahun ini nih tahun terakhir nih akan ada seleksi. Jadi kita nanti panselnya harus bersih, kemudian harus kita pilih orang-orang yang tidak seperti ini. Sama-sama mengawal nanti ya Bang ya. Iya, harus. Terima kasih sekali lagi Bang Denny.